2021 Fakultas Kedokteran terbaik se-Indonesia. Waktu itu baru ada 74 perguruan tinggi negeri dan swasta yang punya fakultas kedokteran. Nah, ini kenapa Unisma FK-nya terbaik? Karena UKM PPD-nya, uji kompetensi mahasiswa profesi dokternya, selalu lulus 100%, first sector 100%. Tidak ada yang mengulang. Ini menunjukkan bahwa mutu akademik dari Fakultas Kedokteran, terutama pendidikan dokternya, memang sangat baik. Untuk itu, kami berterima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pilihan yang tepat. Selain secara institusi, Universitas Islam Malang sudah terakreditasi unggul, sebuah peringkat akreditasi tertinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang perlu kami pesankan kepada Bapak Ibu, karena Unisma ini sudah punya reputasi yang baik, terutama FK-nya, maka banyak pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan proses seleksi ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sudah ada pengalaman, tetapi alhamdulillah dengan adanya briefing setiap gelombang ini, alhamdulillah di 2 tahun ini sudah tidak ada beberapa modus penipuan. Jadi Bapak Ibu, beberapa modus yang dilakukan oleh oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan seleksi ini ada banyak hal ya. Ada yang mengatasnamakan dekan untuk Bapak Ibu segera melakukan daftar ulang, untuk segera mentransfer sejumlah uang. Juga diminta untuk menghubungi Pak Rektor untuk kemudian berkomunikasi dan di situ akan diinformasikan untuk segera membayar. Kemudian ada minta ucapan terima kasih dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ada banyak sekali modus-modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan fakultas, pimpinan universitas untuk mengambil keuntungan dari proses seleksi ini. Karena itu dalam kesempatan ini kami pesankan, yang pertama Bapak Ibu perlu selalu waspada. Jangan percaya terhadap komunikasi apapun, apakah itu by WA, by email, ataukah by telepon yang mengatasnamakan pimpinan kami di universitas maupun fakultas untuk jangan mempercayai sama sekali. Karena Unisma tidak akan melakukan komunikasi pribadi, kecuali komunikasi resmi melalui website yang ada di fakultas maupun universitas. Itu. Yang kedua, jangan pernah berikan nomor HP Bapak Ibu kepada siapapun yang mengatasnamakan apapun. Jadi Bapak Ibu mohon selalu waspada. Bila mungkin Bapak Ibu punya keberanian, ajak bertemu mereka yang mau melakukan transaksi-transaksi itu, tentu saja berhati-hati ya kalau mereka punya modus-modus begitu. Jadi Unisma insya Allah tidak akan melakukan cara-cara yang tidak terpuji. Seluruh panitia kita, panitia PMB, seleksi mahasiswa baru, baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas, sudah kita sumpah menandatangani fakta integritas untuk tidak menggunakan data yang ada pada calon mahasiswa baru untuk digunakan meraih keuntungan pribadi. Saya kira itu saja Bu Dekan yang bisa saya berikan. Mohon pelaksanaan proses seleksi ini dilaksanakan dengan baik sehingga kita punya calon-calon mahasiswa baru yang baik, kualitas terbaik, sehingga proses pembelajaran akan baik dan Unisma mampu mempertahankan FK Unisma sebagai fakultas kedokteran terbaik se-Indonesia. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalian saya mohon warahmatullahi izin untuk ke wabarakatuh. rapat terbuka Senat karena saya diminta untuk menjadi notulen. Terima kasih, mohon maaf. Gitu. Nanti saya menyusul, Ibu. Oke, terima kasih disampaikan kepada Ibu WR4. Jadi penekanan kembali bahwa semua hal yang berhubungan dengan pengumuman itu akan disampaikan lewat website. Jadi himbauan kepada Bapak Ibu orang tua peserta SBMP untuk tidak mempercayai nomor-nomor selain yang ada di website, begitu. Terima kasih. Melanjutkan acara ke berikutnya yaitu arahan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samarang kepada Ibu Dr. Rahma Triliana MKes PhD. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Aris, Dr. Aris. Suara saya terdengar, ya?
Terdengar jelas, Bu Dekan. Itu share screen-nya udah kelihatan? Sudah. Share screen-nya bergerak ya? Ya, sudah bergerak. Oke, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Pertama, em, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara briefing singkat SPMB FK Unisma 2024-2025. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 4, Ibu Hajah Istirohah Pujiwati, MP, Doktor, eh, sudah menyampaikan bahwa briefing ini kami lakukan setiap kali ada seleksi mahasiswa mahasiswa FK Unisma untuk memperkuat sebenarnya istilahnya kenalan ya antara calon orang tua calon mahasiswa FK Unisma dengan FK Unisma pada khususnya dan Unisma pada umumnya. Eh, Tak kenal maka tak sayang, mungkin pertama saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Rahma. Saya lulusan S1-nya dari UB, S2-nya dari UB, S3-nya kebetulan saya di Australia, waktu itu di Adelaide University, University of Adelaide, PhD-nya di tahun 2019. Saya naik dekan tahun 2019 dan tahun ini adalah masa akhir jabatan saya. Em, Apa namanya? Kita juga dalam posisi akan melakukan seleksi rektor. Jadi mungkin juga eh, briefing kali ini tidak terlalu panjang. Yang perlu kami sampaikan beberapa hal. Pertama, kita mengenalkan dulu FK Unisma. Jadi FK Unisma ini dulu lahir dari salah satunya adalah cita-cita Gus Dur bahwa selain memiliki rumah sakit Islam Malang, rumah sakit Islam Unisma yang ada di Dinoyo, waktu beliau datang meresmikan, bukan meresmikan gedung baru ya waktu itu, sambil memberikan istilahnya petuah, beliau mengharapkan bahwa selain memiliki rumah sakit Islam Unisma yang ada di Dinoyo, Bapak Ibu kalau lewat Dinoyo bisa lihat ada si Unisma, 7 lantai dan 9 lantai, itu diharapkan nanti 10 tahun berikutnya sudah memiliki FK. Ini di tahun 94. Sehingga kemudian dari universitas bersama dengan dekan pertama FK Unisma, Profesor Dr. Haji Aris Widodo MS SPFK PhD, beliau sudah wafat. Semoga amal ibadah beliau diterima dan em, apa ya Fakultas Kedokteran ini adalah cita-cita beliau dari awal dan kita adalah penerusnya yang kami berharap bisa terus membawa em, apa ya membawa marwah beliau ya dalam proses pembelajaran maupun pendidikan dan juga pengembangan karakter mahasiswa. Kami bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Negeri 11 Maret UNS di tahun 2004 sampai 2011. Jadi FK Unisma itu berada di bawah UNS selama 7 tahun. Di tahun 2005 kami mendapat izin, tahun 2007 kami mendapatkan perpanjangan izin, 2011 kami diakreditasi dengan akreditasi B, dan tanggal 14 September diresmikan berdirinya FK Unisma sebagai sebuah fakultas kedokteran dan bukan hanya prodi. Di tahun 2013 sesuai dengan aturan Undang-Undang Pendidikan Dokter itu dibagi menjadi dua, yaitu Fakultas Kedokteran dibagi menjadi prodi pendidikan dokter atau prodi kedokteran dan prodi profesi dokter. Yang kemudian kita diakreditasi ulang di tahun 2016 dan kemudian kita mendirikan prodi farmasi di 2017. Dan kami melakukan akreditasi untuk prodi farmasi di 2020 dan insya Allah 2025 ini akan reakreditasi untuk 2024 kami mengajukan, jadi nanti 2025 akreditasi prodi farmasi dapat berstatus reakreditasi. Kemudian untuk pendidikan dokter kami diakreditasi pertama online ya, karena waktu itu lagi COVID di 2021, kemudian reakreditasi atau dievaluasi lapangan atau secara offline, kami mendapatkan perbaikan nilai ya, jadi dari 330 menjadi 341 dan dari 319 menjadi 330 dalam 1 tahun.
Di tahun 2024 kami mendirikan Prodi Administrasi Rumah Sakit yang sekarang merupakan angkatan pertama dengan basis rekam medis yang berbasis IT atau Smart Hospital. Di tahun 2024 sampai 2026, FK Unisma sekarang sedang dalam proses pengajuan untuk mempersiapkan prodi baru apoteker FK Unisma, karena nanti dari farmasi kalau enggak apotekernya dari FK Unisma kasihan ya harus nyari sekolah ke tempat lain. Kalau kedokteran sudah sak profesi dokternya di FK Unisma. Terus kami juga berharap bisa mendirikan prodi psikologi klinis. Pertama, kenalan dulu siapa FK Unisma. Sekali lagi Bapak Ibu, semua informasi dari FK Unisma selalu datang dari website ini ya. fk.unisma.ac.id. Hanya dari sini. Apabila Bapak Ibu mendapatkan informasi tidak dari sini, jadi niteninya tinggal lihat http:// atau https/ nah gitu ya, mesti ada kata garis miring begitu. Belakangnya harus persis ini. fk.unisma.ac.id. Kalau enggak, itu adalah phishing. Phishing itu adalah upaya orang untuk memiliki website atau bentuk yang sama dengan kita, padahal sebenarnya enggak. Ini sering terjadi terutama pada perbankan. Kalau di website apa namanya pendidikan tuh biasanya seringkali di bagian PMB-nya. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan di ID-nya ya. Kalau ada pengumuman, ada permintaan apa dan sebagainya, semua bisa dibaca di fk.unisma.ac.id. Sebagai tambahan, FK Unisma sudah dikenal ya secara World Directory of Medical Schools. Jadi FK Unisma itu sudah masuk daftar Fakultas Kedokteran sedunia. Jadi kita sudah masuk dalam daftar sekolah kedokteran. Artinya mahasiswa FK Unisma apabila nanti sudah lulus dan kemudian jadi dokter, mereka eligible, mereka bisa melakukan sertifikasi atau melakukan proses praktek di tempat selain Indonesia gitu. Jadi karena kita sudah recognize, jadi kita sudah diakui sebagai fakultas kedokteran yang memiliki istilahnya school ID ya. Ini ada kita punya namanya Feimer School ID. Feimer itu semacam federasi internasional terkait dengan pendidikan dokter ya. Feimer ID kita adalah F002918 dan ini terus ada dan kita sudah istilahnya kita sudah dicatat dan memiliki nama di dunia. FK Unisma memiliki cita-cita pertama, ini disampaikan oleh Prof. Aris dan Yai Tolha sebagai founding fathers-nya FK Unisma, bahwa FK Unisma itu tidak hanya anak-anak yang cerdas otaknya, tapi yang paling penting adalah memiliki kemampuan bekerja yang terampil dan hati atau karakternya baik. Oleh sebab itu, lulusan FK Unisma disebut kompeten apabila mereka mampu menjadi seorang muslim, pertama ya, karena kebetulan kita berada di Universitas Islam Malang. Oleh sebab itu, kita ada pendidikan berbasis karakter, di mana mahasiswa diminta untuk melakukan kegiatan kepesantrenan selama 1 tahun. Yang profesional berarti tidak hanya mampu bekerja, kemudian juga memiliki jiwa keagamaan yang tinggi atau religius, dan mampu bekerja sebagai orang yang bisa, kalau orang Jawa nyebutnya menungso sing iso ngrumangsani. Jadi manusia yang bisa jadi manusia begitu nggih. Terus kemudian memiliki kemampuan ilmuwan yang mampu mengembangkan keanekaragaman hayati atau biodiversitas untuk menunjang pengobatan, sehingga farmasi FK Unisma pun dikembangkan untuk mengembangkan bahan-bahan obat atau preparat, bukan preparat ya, seperti kosmetik atau obat atau segala bentuk yang kemudian basisnya ada basis herbalnya ya, tidak hanya herbal tapi mungkin saja dari biota laut atau dari ikan, dari apa. Termasuk anak-anak sekarang sudah mengembangkan makanan fungsional di mana tidak hanya mereka membuat makanan yang mengenyangkan tapi juga mampu memiliki health benefits, memiliki keunggulan secara kesehatan. Terus kemudian kami berkonsentrasi pada kesehatan keluarga dan komunitas. Kami memiliki prinsip dasar 3 hal. Yang pertama, kita akan bekerja atau melakukan proses secara totalitas. Kami mempertahankan integritas kami dalam bekerja dan juga dalam melaksanakan proses pendidikan.
dengan harapan nanti akan menghasilkan lulusan-lulusan yang kalau konsep dasarnya bahwa kita belajar untuk mengajar sehingga bisa memberikan tambahan bagi lingkungan di sekitar kita. Inti utamanya dari totalitas, integritas, dan kualitas ini adalah 10 karakter sarjana dan dokter muslim FK Unisma, yaitu ikhlas dan mujahid yang menjadi dasar dari totalitas, kemudian integritas didasarkan kepada kemampuan untuk menjadi orang yang jujur, amanah, kemudian tawazun adalah dan tawasud, sedangkan kualitas itu didasarkan kepada kemampuan mahasiswa atau lulusan FK Unisma untuk menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan yang open mind atau tasamuh, tajdid yang mampu memberikan inovasi, kemudian mujtahid mereka-mereka yang mampu berpikir atau mempelopori sesuatu hal yang baru, namun mereka tetap mampu bekerja sama atau saling membantu dalam proses melaksanakan tugasnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 4, FK Unisma di tahun 2019 berdasarkan laporan dari Panitia Nasional UKM PPD atau PNUK di tahun 2019 diikuti oleh 73 institusi. Ada laporan seperti ini ya. Jadi laporan ini diberikan kepada seluruh fakultas kedokteran setiap tahun. Nah, di tahun 2019 kami mendapatkan urutan berdasarkan persentase kelulusan first taker nomor 5 se-Indonesia dari 73 institusi. Di tahun 2020 kami menduduki posisi kedua. Jadi posisi kedua, sedangkan di tahun 2021 kami menduduki posisi pertama. Oleh sebab itu, dari 74 institusi di tahun 2021, kami secara kelulusan persentase first taker UKM BPD adalah yang terbaik nasional, bahkan mengalahkan perguruan tinggi negeri sekalipun. Oleh sebab itu, kami berusaha mempertahankan agar jadi dari proses input, proses, dan output itu tetap terjaga sehingga kemudian lulusan FK Unisma setiap kali menjalani evaluasi berbasis nasional itu memenuhi standar sehingga mereka kemudian dapat bekerja dan segera menjalankan fungsinya dengan menjalankan tugas dan amanah mereka dengan baik ke depannya. Di tahun 2022, sebenarnya kelulusan kami masih 100%, namun dari nasional itu peringkatnya dihapus. Jadi tidak ada lagi itu peringkat nasional kita berapa, tapi dengan 100%, insya Allah di tahun 2022 kami juga masih menduduki peringkat yang pertama. Jadi kami sudah hampir 13 kali ya, sudah bukan hampir, emang 13 kali kami first taker UKM PPD berturut-turut. Jadi kami itu bukan sekarang 100%, besok ada yang nggak lulus, apa itu nggak. Kami 100% terus strict 3 tahun berturut-turut. Jadi 13 kali itu ada UKM PPD itu berarti sekitar 3 tahun 3 bulan ya. Selama 3 tahun 3 bulan kami menduduki posisi 100%. Jadi tidak ada mahasiswa FK Unisma yang diuji secara nasional tuh nggak lulus. Kami berada di Fakultas Kedokteran Unisma memiliki kampus dan fasilitas yang unggul. Kami memiliki kurikulum berbasis keislaman dan kegiatan kemahasiswaan serta memiliki mitra yang banyak di dalam maupun di luar negeri. Jadi kami FK Unisma berkomitmen untuk memfasilitasi agar calon mahasiswa baru atau mahasiswa dapat mendapatkan proses pembelajaran dan dapat mengembangkan dirinya semaksimal mungkin untuk meraih potensi tertinggi mereka. Untuk itu kami akan mendidik anak-anak mulai dari di kelas, di masyarakat, ataupun di laboratorium. Kami memiliki laboratorium untuk kadaver, hanya saja karena sekarang kadaver itu memiliki resiko yang tinggi, kita berubah menjadi plastinasi ya. Nanti mungkin ada, kalau Bapak Ibu bisa datang untuk melihat. Kemudian di rumah maupun di perpustakaan kami juga kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini membawa anak-anak untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ya belajar baik itu di gunung atau mereka pergi ke danau, ke laut. Kemudian mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan di hutan yang sebenarnya semuanya adalah menunjang untuk proses pembelajaran. Seandainya kita perlu belajar hal-hal yang baru di luar negeri, maka FK Unisma pun sudah mengirimkan beberapa mahasiswanya belajar ke luar negeri untuk menyelesaikan skripsinya di tahun 2019, kemudian di tahun 2020, dan untuk 2021 sampai 2023
kami belum mampu mengirimkan kembali karena kemarin ada COVID, dan yang terbaru karena kemarin masih terhambat dengan izin visa ya. Jadi mungkin tahun 2024 ini kami akan mengirimkan student research lagi apa namanya di beberapa negara. Yang ini kemarin di Australia, sehingga mahasiswa belajar bagaimana cara memelihara hewan coba dengan standar internasional. Kemudian kami juga mengirimkan mahasiswa kebetulan ke Malaysia ada 2, kemudian mereka juga mempresentasikan karya mereka dan juga menghasilkan publikasi internasional. Kami juga mendukung volunteering program. Kebetulan volunteering program ini hanya 2 minggu, sehingga izinnya lebih mudah. Kalau penelitian itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, sehingga izinnya menjadi lebih lebih berbelit ya, karena memang membutuhkan banyak hal yang perlu disiapkan. Jadi selain volunteering, kebetulan satu anak mahasiswa kita yang ini itu ke Cekoslowakia, kemudian ke Jerman, ini kebetulan satu orang juga angkatan 2018, dan sekarang kami baru memulai lagi untuk kegiatan KSM atau kandidat sarjana mengabdi dan mata kuliah elektif ke Thailand. Kebetulan di Songkla ini sudah berangkat di bulan Desember dan juga di bulan Februari. Insya Allah nanti kami akan memberangkatkan lagi di bulan Agustus dan juga di bulan Desember. Kerjasama dengan beberapa instansi yang ada di Thailand, sehingga mereka kemudian mendapatkan paparan terkait dengan pelayanan kesehatan di Thailand dan kemudian perbedaannya dengan di Indonesia, dan menemukan atau bertemu dengan apa ya, kebudayaan yang baru, teman-teman yang baru yang harapannya membuka wawasan mereka lebih luas. Jadi seandainya mahasiswanya tidak pergi keluar, ya kita bisa mendatangkan guru-gurunya atau dosen-dosennya yang dari luar negeri datang ke Indonesia untuk memberikan guest lecture. Ini kita sudah beberapa kali guest lecture. Kebetulan yang saya tampilkan ini masih yang lama. Kemarin kami mendatangkan lagi dari Malaysia untuk memberikan kuliah tentang bone and research, future research development. Jadi kami mendatangkan juga yang dari Taiwan. Kebetulan juga ada yang dari Taiwan itu 2. Terus kemudian kemarin juga pernah kami melakukan pertemuan internasional yang melibatkan 5 negara dari Australia, Jepang, Malaysia, dan satunya Malaysia, Jepang, Australia, satunya Iran ya. Itu ya Abdullah ini dari Iran. Kemudian prinsipnya bahwa untuk melakukan atau menghasilkan potensi tertinggi, mahasiswa tidak hanya membutuhkan akademiknya ya. Jadi kadang-kadang kita lupa pada soft skill yang tidak ada IP atau IPK-nya. Dan itulah FK Unisma benar-benar concern terhadap hal-hal tersebut ya. Jadi keberanian misalnya, kemampuan untuk mencoba, terus kemudian kreativitas, adab ya, adab dulu baru ilmu, itu tidak akan bisa terbentuk apabila tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-akademik. Oleh sebab itu, selain menjalankan kegiatan akademik, FK Unisma concern atau tetap bertahan berusaha untuk memberikan proses pembelajaran yang menekankan pada totalitas dan integritas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan FK Unisma ini nun sewu. Kalau anaknya nyontoh, kalau anaknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan karakter dokter muslim yang sudah kami sampaikan, hukumannya bisa berat. Kami sudah pernah skorsing mahasiswa selama 2 semester karena dia memalsukan surat keterangan sakit. Kemudian kami juga pernah skorsing mahasiswa karena mahasiswanya melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam proses pembelajaran dan hal yang lain. Oleh sebab itu, mohon maaf sekali lagi, walaupun Bapak Ibu sudah membayar biaya yang besar, apabila karakternya tidak bisa kami bentuk, mohon maaf sekali lagi. Karena kami tidak mau dianggap sebagai sekolah yang aku kan bayar, gak mungkin anakku ditolong. Mohon maaf sekali lagi, saya tekankan di depan. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan di depan, maka nanti dipikirnya, sekali lagi, kami adalah lembaga yang ecek-ecek. Sekali lagi, kami tekankan sekali lagi. Kemudian kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan non-akademik yang bervariasi, tadi sudah dilihat dalam video profile, kami memiliki Ormawa, kemudian memiliki kegiatan klub, baik itu klub kesehatan maupun klub olahraga yang semua didanai dari proses pembiayaan yang sudah ada. Jadi
FK Unisma tidak ada biaya tambahan selain biaya yang sudah dibayarkan plus kegiatan kemahasiswaan. Jadi itu sudah fix dan biayanya selalu dikirimkan melalui VA ya. Melalui virtual account sehingga Bapak Ibu bisa ngecek sendiri pembiayaan yang sudah dilakukan atau diminta kepada putra-putri Bapak Ibu, atau bisa bertanya kepada kami. Karena kebetulan kemarin juga ada non sewu ya, bukan mahasiswa. Seorang anak itu mengaku kalau dia keterima sebagai mahasiswa FK Unisma dan minta orang tuanya uang 30 juta untuk bisa melakukan exchange ke Thailand. Terus saya tanya nama mahasiswanya siapa, saya bilang tidak ada nama mahasiswa itu di sini. Kemudian kenapa kok bapaknya juga baru ngecek sekarang. Jadi sekali lagi kerjasama yang baik antara yayasan, rektorat, fakultas, dosen, mahasiswa, dan orang tua adalah konsep yang penting dalam pembelajaran di. Oleh sebab itu, FK Unisma sangat mengedepankan konsep yang kita sebut sebagai DPA, dosen pembimbing akademik, dan Ikatan Orang Tua Mahasiswa atau IOM. Jadi, setiap kegiatan akan selalu dipantau oleh dosen dan dari sisi kedokteran, dari sisi fakultas, sedangkan IOM yang akan memantau dari sisi orang tua. Kemudian kerjasama dengan alumni dalam Ikatan Keluarga Alumni atau IKA, ini kita sudah memiliki klinik Unisma 193 yang dikelola oleh alumni. Jadi nanti ke depannya banyak kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal yang mahasiswa bekerja sama dengan kakak kelasnya yang sudah jadi alumni. Kami juga melakukan tes psikologi untuk pemantauan karakter perkembangan. Jadi nanti jangan heran Bapak Ibu kalau misalnya mahasiswanya putra-putri Bapak Ibu sudah masuk ke FK Unisma, nanti di samping tes waktu masuk, nanti di semester 4 itu dites lagi psikologinya, terus nanti kemudian di semester 7 atau semester 8 menjelang masuk koas atau menjelang lulus akan dites ulang. Kemudian kita akan berusaha memberikan yang kita sebut sebagai raport pengembangan karakter mahasiswa selama pendidikan di FK Unisma. Jadi ini adalah Ormawa FK Unisma, tadi sudah disampaikan. Sekali lagi nggih Bapak Ibu, tolong diperhatikan akun-akun resminya ya. Jadi akun-akun resmi ini misalnya nanti kami dari DPM FK Unisma mengajukan permohonan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membayarkan biaya dan sebagainya. Sekali lagi tolong diperhatikan akunnya ya. Dan kalau memang Bapak Ibu masih ada ganjalan, silakan menghubungi kami di nomor kantor FK Unisma melalui WA. Jadi DPA itu sudah kami didik ya. Jadi semua dosen FK Unisma itu sudah menjalani proses yang kita sebut sebagai pelatihan dosen pembimbing akademik yang kemudian dipasangkan dengan mahasiswa FK Unisma untuk dipantau proses perkembangannya selama 4 tahun selama pendidikan, baik di prodi kedokteran maupun prodi farmasi maupun nanti prodi di administrasi rumah sakit. Kami menganggap orang tua mahasiswa adalah partner kami. Jadi kami tidak pernah menutup channel hubungan antara orang tua dengan fakultas. Karena seringkali juga perlu misalnya klarifikasi atau mungkin perlu membandingkan informasi yang masuk dari mahasiswa dan kepada kita. Jadi tahun 2021 kami mengadakan pertemuan sosialisasi orang tua mahasiswa. Jadi nanti apabila putra-putri Bapak Ibu diterima di FK Unisma sudah menjalani registrasi, di awal perkuliahan kami undang dengan kegiatan pertemuan atau sosialisasi ini di awal tahun. Kami juga melakukannya lagi di tahun 2022 dan yang terakhir di 2023 ya. Jadi kegiatan seperti ini adalah kegiatan berkala yang memang kami lakukan untuk bahwa proses pembelajaran diketahui oleh Bapak Ibu dan kemudian proses evaluasi juga diketahui Bapak Ibu dan seberapa ketegasan kami dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu karena memang putra-putri Bapak Ibu dititipkan ke kami sebagai amanah kami untuk menjadikan tidak hanya menjadi dokter atau menjadi calon apoteker atau menjadi sarjana, namun juga menjadi orang-orang yang mampu menjalani zamannya. Jadi untuk kegiatan SPMB kali ini kita akan masuk di gelombang 2. Untuk gelombang 1 kami sudah menerima 30 mahasiswa. Untuk gelombang 2 kuotanya 30 mahasiswa lagi. Karena 30 mahasiswa, jadi sebenarnya persaingannya tidak terlalu ketat nih dengan jumlah peserta cuma 96. Namun perlu diingat kami sekali lagi nomor 1 adalah totalitas dan integritas. Jadi walaupun
Walaupun ya, kami misalnya butuh 30, tapi secara standar tidak ada yang bisa masuk, ya tidak ada yang masuk. Ngoten. Jadi, kenapa? Karena sekali lagi kami membawa aman. Standar tersebut harus terpenuhi. Apabila standarnya tidak terpenuhi, ya tidak bisa. Untuk seleksi yang pertama adalah seleksi psikologi hari ini mulai dari jam 8. Bapak Ibu memang diminta putra-putrinya hadir jam 7. 7.30 mereka mulai absen dan mulai menyiapkan diri. Ujian psikologinya dibutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Jadi nanti mungkin sekitar jam 11.30 baru selesai. Jangan untuk konsumsi sudah disiapkan oleh Pak Unisma sehingga apa namanya tidak apa ya, jangan khawatir misalnya belum makan pagi dan seterusnya. Insya Allah ada snack dan ada makan siangnya. Terus kemudian dilakukan besok adalah tes akademik. Tes akademik ini akan dilaksanakan di FK Unisma juga dengan tes berbasis komputer dan diharapkan mahasiswa membuat akun Gmail khusus yang karena memang itu kami gunakan untuk memantau proses. Untuk gelombang 2 tidak ada tes kepesantrenan, cuman dari jalur pesantren nanti ada tes kepesantrenan, tapi itu baru dilaksanakan nanti di gelombang 3. Bapak Ibu akan mendapatkan informasi pengumuman mahasiswa yang diterima atau lolos gelombang 1 itu tanggal 9 Juni jam 12 ya. Terus kemudian untuk tes kesehatannya tanggal 10, pengumumannya tanggal 11, tes wawancaranya tanggal 13. Kalau bisa Bapak dan Ibu atau Bapak atau Ibu ya hadir pada acara tersebut, pada tes wawancara tersebut karena harus menandatangani beberapa surat dan kesepakatan sesuai dengan proses belajar. Kemudian akan diumumkan tanggal 14 Juni dan registrasi kami tunggu sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Sebagai catatan untuk prodi administrasi rumah sakit, secara otomatis begitu mendaftar di prodi administrasi rumah sakit, maka prodi administrasi rumah sakit langsung menjalani tes kesehatan saja. Jadi misalnya hari ini tidak hadir juga tidak apa-apa, tapi kalau tes kesehatan nanti tidak hadir, maka secara otomatis gugur. Kemudian untuk prosesnya yang tadi ya, bahwa di tanggal 5 adalah tes psikologi, tesnya kami melihat kemampuan IQ, kepribadian, deteksi kemampuan belajar, kompetensi dasar untuk mahasiswa kedokteran dan prodi farmasi. Sekali lagi, walaupun kami memiliki kuota 30, tapi kalau kemudian tidak memenuhi syarat dan standar penilaian, ya mohon maaf. Jadi jangan kaget misalnya ya, kuota kita 30, oh yang diterima kok 25, berarti yang memenuhi standar hanya 25. Tapi kalau misalnya nanti lebih, itu biasanya masih ada kuota cadangan ya. Jadi monggo nanti diperhatikan juga urutan pengumuman ya, putra-putri Bapak Ibu dalam pengumuman kami. Kemudian tes kemampuan akademik dimulai besok ya. Pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, matematika, fisika, biologi kedokteran, kimia kedokteran, anatomi, dan histologi atau fisiologi kedokteran. Untuk matematika sama fisika insya Allah tahun ini sudah lebih sedikit soalnya ya, jadi cuma 55 kalau nggak salah. Sedangkan yang banyak adalah biologi dan kimia serta anatomi, histologi, fisiologi kedokteran. Sedangkan untuk prodi farmasi nanti utamanya dievaluasi dari nilai kimianya. Untuk pengumumannya hari Minggu nggih Bapak Ibu dibuka di sekali lagi fk.unisma.ac.id nggih. Bisa ditunggu sampai jam 12. Cuman kadang memang kami umumkan lebih awal apabila kami sudah mendapatkan tanda tangan dari Pak Rektor di awal ya. Apabila nanti ya Bapak Ibu putranya milih pilihan pertama kedokteran. Terus kemudian secara standar misalnya tidak memenuhi standar untuk masuk kedokteran, dimasukkan di pilihan kedua, maka kemudian Bapak Ibu bisa pada saat tes wawancara menyampaikan kepada tim wawancara untuk melakukan proses yang namanya matrikulasi. Jadi masuk dulu di farmasi selama 1 tahun. Nah, ketika masuk di farmasi itu kami evaluasi. Kalau dalam proses evaluasinya bagus, maka di tahun berikutnya dapat otomatis pindah jurusan.
Jadi nanti tinggal mengajukan permohonan pindah jurusan, kami pindahkan di tahun berikutnya tapi kedokteran gitu. Hanya saja harus ada pertemuan dengan Bapak Ibu sebagai orang tua pada saat wawancara. Okay? Terus tanggal 9 nanti akan diumumkan, tanggal 10 tes kesehatan, jadi ada tes kesehatan fisik dan kemudian ada tes kesehatan mental. Jadi tes psikologi ini ada beberapa yang satunya basisnya akademik, yang satunya adalah basisnya untuk melihat performa. Setelah itu juga dipastikan bahwa satu mahasiswa memiliki fisik yang kuat, tidak buta warna. Sekali lagi tidak boleh buta warna, nggih, Bapak Ibu. Karena kalau buta warna walaupun parsial di prodi apapun di kedokteran tidak bisa, nggih, karena wajibnya adalah tidak buta warna. Kemudian pengumuman tes kesehatan adalah hari Selasa jam 12 siang. Selanjutnya dilakukan tes wawancara tanggal 13, ini hari Kamis ya. Mohon Bapak Ibu hadir sesuai dengan penjadwalan. Nah, terus kemudian tanggal 14 akan ada pengumuman dan mulai registrasi tanggal 15 sampai 5 Juli. Sekali lagi, tidak ada negosiasi. Kegagalan memenuhi standar saat wawancara dinyatakan gugur. Karena saya pernah beberapa kali itu mahasiswa itu diterima di gelombang 1, tidak registrasi, terus di gelombang 3 datang dan bilang saya diterima di gelombang 1, tapi saya nggak mohon maaf. Selesai? Selesai. Jadi tidak ada negosiasi khusus terkait dengan hal ini. Karena kami sekali lagi memegang konsep totalitas, integritas, sehingga hasilnya bisa berkualitas. Ini yang kami tekankan sekali lagi Bapak Ibu, karena banyak sekali upaya-upaya yang mengatasnamakan siapapun di FK Unisma dengan imbalan. Nanti misalnya kalau diterima harus ngasih uang ucapan terima kasih sejumlah berapa. Kalau putra-putri Bapak Ibu keterima, ya keterima. Tidak ada itu yang namanya jalur belakang, jalur kanan, jalur kiri, jalur tidak jelas. Jalurnya cuma satu. Okay? Jalur yang ini pasti dan diumumkan melalui proses, dan kalau memang sudah tidak bisa, ya tidak bisa. Kenapa? Karena kualitas itu dimulai dari bahan baku yang baik. Jadi kalau memang kemudian mahasiswanya ternyata tidak memenuhi persyaratan kami, ya mohon maaf. Tapi kalau misalnya nanti sudah, misalnya nih ada juga yang tidak diterima di FK Unisma terus keterima di fakultas kedokteran lain, ya monggo. Karena setiap FK itu punya karakternya sendiri-sendiri. Nah, untuk FK Unisma memang karakter kami adalah kami tidak hanya ingin mendidik anak dengan IP yang baik atau IPK yang baik, tapi benar-benar lulus kalau jadi dokter, jadi sarjana farmasi, atau jadi sarjana administrasi rumah sakit itu jadi orang-orang yang benar-benar amanah. Jadi keberadaannya itu benar-benar membawa kebaikan. Karena bagi saya, kami dari institusi lebih mementingkan itu daripada hanya sekedar lulus atau gelarnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami tidak melakukan kontak, ya, proses di luar pengumuman atau proses-proses resmi yang sudah ada. Kami tidak melakukan komunikasi selain melalui kelembagaan kami, yaitu fak.kedokteran, ya, fak.kedokteran@unisma.acid. Jadi ini saja ya, kalau misalnya Bapak Ibu menerima email, anak tulisannya misalnya kedokteran@gmail.ac.id misalnya begitu. Sekali lagi, kami hanya berkomunikasi secara resmi melalui 2 mekanisme. Yang pertama melalui email fakkedokteran@unisma.ac.id dan melalui nomor WA kami. Nomor WA kami hanya satu, nggih Bapak Ibu, di 081 70 55 8958. Jadi sekali lagi kalau ada yang Bapak Ibu dihubungi oleh nomor WA selain nomor ini, berarti itu adalah informasi yang salah. Dan apabila Bapak Ibu mau mengkonfirmasi sebuah informasi, silahkan melalui email ke email di atas atau ke WA kami di 081 70 55 8958. Ya, ini adalah nomor kantor FK Unisma dan hanya aktif pada jam kerja, nggih. Jadi mohon diperhatikan. Jadi misalnya Bapak Ibu ngirimnya habis Isya, habis maghrib, nggih, ditunggu besok responnya, ya. Kemudian kami hanya menggunakan rekening resmi nama lembaga. Jadi harus ada tulisan Fakultas Kedokteran, harus ada tulisan pesantren,
harus ada tulisan dana pengembangan FK, misalnya begitu. Harus ada kata-kata Fakultas Kedokteran Unisma, dan kami tidak pernah meminta atas nama pribadi. Oke, sekali lagi, tidak ada yang atas nama pribadi. Semua pengumuman melalui pmb.unisma.ac.id dan di fk.unisma.ac.id. Apabila Bapak Ibu ragu-ragu dengan informasi yang didapat, dapat menghubungi dari PMB Unisma yang di 55192, ini PMB Unisma, nggih. Sedangkan untuk PMB FK itu di nomor telepon 578 920 atau di nomor WA kami 081 70 55 8958. Sekali lagi, hanya lewat ini ya Bapak Ibu, karena saya pernah ketemu orang tua yang ditipu sampai 144 juta. Saya tidak mau hal itu terjadi lagi. Lebih baik uangnya digunakan untuk membiayai sekolah putra-putri Bapak Ibu dan juga misalnya untuk bayar kos dan lain-lain ya. Beneran, sekali lagi, apabila Bapak Ibu ragu dengan informasinya, jangan ragu-ragu untuk telepon kami atau menghubungi WA kami, atau juga bisa berkomunikasi pada kami melalui email. Ditahan saja, karena ada juga unsur-unsur gendam kadang-kadang ya. Jadi ditelepon terus kayak panik begitu tuh itu sudah modus berulang kali. Sehingga sekali lagi kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses SPMB FK Unisma. Akun resmi FK Unisma hanya ini ya. Jadi kalau dari Instagram kadang-kadang ada direct message atau apa gitu menyampaikan ya. Kami hanya melalui @FK Unisma. Kemudian dari Prodi akunnya hanya farmasi_FK.Unisma. Kemudian untuk prodi rumah sakit itu dari ARS.FK Unisma, dan untuk pondok pesantren hanya ar_razi.FK Unisma. Oke, ini ya bentuk akun-akun kami. Jadi ada akun YouTube-nya kita, kemudian ada akun TikTok-nya kita, dan ada akun Instagram kita. Sekali lagi dicek dulu nggih Bapak Ibu. Karena kadang-kadang gini ini ada yang direct message ke Bapak Ibu menawarkan misalnya untuk diterima di FK Unisma, oh kan sudah diterima harus bayar apa-apa seterusnya. Sekali lagi kami tidak ada praktek-praktek seperti itu. Kami nitip ini saja karena ya apa pendidikan kita itu sebenarnya kita menyiapkan anak kita untuk zamannya, bukan untuk zaman sekarang. Jadi saya mengutip kata-kata dari Khalil Gibran bahwa anakmu bukanlah anakmu, mereka adalah anak-anak zaman mereka. Oleh sebab itu, mari kita menyiapkan mereka menjadi anak-anak masa depan yang bisa menjalani zaman mereka. Oleh sebab itu, dari FK Unisma kerjasamanya paling penting adalah nomor 1, mohon kami sangat dipercaya ya. Jadi kalau sudah titip sama kita, ya sudah percaya sama kita. Sesekali saja dicek, tapi jangan ikut intervensi ya, karena begitu ada intervensi, mohon maaf, saya bisa sangat-sangat keras terkait dengan hal ini. Oleh sebab itu, kita ingin menyampaikan bahwa sebenarnya keberhasilan anak-anak kita itu adalah usaha bersama. Ini contohnya kemarin pada saat baiat, kami selalu mengajak Bapak Ibu, orang tua, mahasiswa untuk foto bersama. Karena sebenarnya anak-anak kita bisa jadi dokter, bisa lulus, itu ya karena usaha dari fakultas, usaha semua pihak, dan tentu usaha dari Bapak Ibu sekalian sebagai orang tuanya. Oleh sebab itu kami berharap semoga putra-putri Bapak Ibu dapat menjalankan proses yang ada dengan baik, tidak ada masalah, sehingga kemudian mereka bisa bergabung di FK Unisma dalam proses yang baik dan membaikkan. Jadi misalnya nanti ada haki, habis itu capek, ada apa, misalnya udah sekolah, tolong dikuatkan saja ya. Nggak usah mencewu nggih, nggak usah cawe-cawe teman-teman lah. Mereka ini udah besar, udah dewasa. Biarkan mereka menghadapi tantangan mereka agar mereka siap menghadapi zamannya. Kita mulai semuanya dari ya seperti ini ya namanya kelakuannya anak-anak ya. Ini ada dosennya juga di dalamnya tapi menyamar. Dan nanti juga kalau mereka lulus juga harapannya seperti ini ya, jadi dari mahasiswa pakai jas hijau, kemudian mereka menjadi jas putih. Itu dari kita. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Bu Dr. Aris. Baik, terima kasih sampaikan kepada Ibu Dekan PhD. Mungkin dari kolom ada pertanyaan gitu Bu Dekan, apakah materi Zoom-nya bisa disampaikan ke orang tua atau bagaimana? Mungkin Dokter Rahma langsung bisa memberikan jawaban. Mohon izin kami share di YouTube aja nggih. Jadi nanti Bapak Ibu Ya, bisa jadi, melihat di YouTube. Kan ya, ini jadi sudah materinya direkam. bisa Ya, kan ini sudah direkam. Nanti jadi rekamannya begitu. akan kami tampilkan di YouTube. Ya, terima kasih. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti materinya akan di-share di YouTube. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses lewat YouTube. Mungkin ada mau pertanyaan yang langsung disampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan. Monggo. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada, mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang sudah ada di share di kolom Hmm. kolom chat ya. Sebagai tambahan Bapak Ibu, apabila nanti putra putrinya diterima untuk proses seleksi pada saat tes wawancara, misalnya Bapak Ibu tidak dapat hadir secara langsung dan kemudian memberikan kuasa kepada orang lain, maka harus ada surat kuasa dari Bapak Ibu, ditambahin KTP Bapak Ibu, dan KTP orang yang apa dikasih kuasa, nggih. Jadi karena saya tahu mungkin ada yang tidak asalnya dari sini tapi dari jauh, kemudian mau mengkuasakan kepada orang lain, boleh dengan syarat menyertakan surat kuasa dengan KTP Bapak Ibu plus KTP yang dikasih kuasa yang akan kami pegang sebagai dokumen bahwa memang sudah menyetujui dan memahami proses yang ada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Kami mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan informasi ada kata-kata yang kurang berkenan karena memang ya nun sewu saya sudah 4 tahun ya. Ini ini jabatan hari awal tahun terakhir. Nanti tidak tahu lagi nanti siapa dekan yang baru karena saya sudah pengalaman beberapa kali ada beberapa masalah yang perlu saya sampaikan dan sekali lagi kami benar-benar memegang teguh integritas. Oleh sebab itu, kami benar-benar berharap mahasiswanya jujur dalam menjalankan proses pembelajaran, jujur dalam berproses, dan jujur dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga, ya, nun sewu, apabila nanti ada konangan. Karena kami pernah nemui joki juga, kemudian ada juga mereka yang ternyata datang beberapa dan itu ternyata kerjasama, ya, ya sudah, mohon maaf, karena kami sekali lagi mengedepankan integritas. Jadi integritas itu yang paling penting bagi kami. Jujur itu nomor satu, karena nanti kalau sudah jujur bisa amanah dan bisa dipercaya. Nanti ke depannya akan bisa menjadi orang-orang yang secara zamannya, walaupun tantangannya lebih banyak, tapi karakternya mereka kebentuk. Kalau karakternya kebentuk, menghadapi apapun mereka pasti bisa. Itu yang kami sampaikan. Mungkin bisa dicatat ulang ya Bapak Ibu untuk nomor telepon FK Unisma, nomor WA ya. Kami tidak menerima telepon ya. Nomor WA 081 70 55 89 58. Oke ya, 081 70 55 89 58. Sebenarnya bisa dilihat dari nomor faxnya kita. Nomor fax FK Unisma itu 0341 55 89 58. Nah, cuman kalau WA ditambahin 70 karena eh, providernya seperti itu. Terus kemudian kalau mau telepon Bapak Ibu monggo di nomor 341 578 920. 0341 578 920 di jam kerja, nggih. Nah, ini nanti
Misalnya, sekali lagi, tadi sudah disampaikan Ibu WR4 ya, kami berulang kali dapat orang-orang laporan dari Bapak Ibu, orang-orang yang menyelubung, terus ternyata Waranu ya. Jadi kami juga pernah jadi saksi kasus penipuan juga untuk masuk-masuk seperti ini. Jadi kami sekali lagi menekankan sekali lagi, benar-benar kami mau bersih, karena kalau bersih nggak perlu risih gitu, nggih. Em, untuk WA juga sama nggih, monggo WA-nya kapan saja, cuman dibalasnya waktu jam kerja nggih. Sedangkan untuk nomor telepon di jam kerja jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 16 di 0341 578 920 dan di WA-nya di 081 70 55 8958. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin, eh, saya juga seharusnya ikut rapat senat juga ya. Mungkin itu saja, Dokter Aris dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa wahil muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Dekan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan dengan acara yang terakhir yaitu penutupan. Saya ingatkan kembali untuk absensi yang ada di kolom chat. Acara yang terakhir yaitu penutup, senantiasa diberikan yang terbaik untuk bagi putra putri kita nantinya. Kita tutup dengan surat asar dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dengan berakhir aku panitia dan pembawa acara khususnya, apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Oke, monggo.